Nah, syarok ini merupakan perkelahian dua orang kan, dimana si pemenang syarok ini akan mengubur mayat lawannya di halaman rumahnya sendiri. Hai, welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Aduh, ribut banget ini, tok. Sorry banget kalau ribut, dan kalau aku cut juga banyak banget, aku males nge-cut, jadi mohon maaf banget. Nah, kalau terakhir tuh aku sempat membahas mengenai tradisi paling durhaka di dunia. Nah, sekarang ini aku akan membawakan tradisi lagi nih yang gak kalah ekstrim. Bahkan ya banyak orang yang bilang kalau ini adalah tradisi paling mematikan di dunia. Oke, yang tadi itu tradisi paling durhaka di dunia, sekarang tradisi paling mematikan. Nah, tradisi ini bukan di luar negeri nih, jangan salah, tapi di negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Oke. Dan jujur aja waktu aku baca-baca ini aku kayak geli-geli sendiri, bukan geli sih, apa yang ngeri-ngeri sendiri gitu. Ngelihat tajamnya pisau dapur itu aja udah kayak kebayang aja terus gitu, sakitnya perihnya itu kena pisau dapur lah, apalagi tradisi ya sampai-sampai dibilang mematikan ini, yang udah pasti senjatanya bukan pisau dapur. Dan biar nggak banyak basa-basi dan kalian juga biar nggak penasaran nih, let's get started. Oke, jadi tradisi yang mengerikan dan mematikan ini disebut dengan carok, yang merupakan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat Madura, Jawa Timur untuk mempertahankan harga diri mereka dari pelecehan orang lain. Nah, untuk penyebab utamanya ini juga macam-macam sih, bisa jadi istri yang diambil sama orang tuh, bukan pelakor, namanya apa tuh? Kalau istri orang yang diambil itu apa ya istilahnya ya? Ya pokoknya istrinya orang direbut gitulah. Bisa jadi sengketa tanah atau sumber daya alam. Dan aku juga mau ngasih tahu nih salah satu prinsip hidup orang Madura yang mana agak keras sih kalau kita dengernya, yaitu membalas sesuatu yang sama persis dengan perbuatan yang diterimanya. Oke, ini jadi istilahnya kalau misalnya keluarga dia ada yang terbunuh, otomatis keluarganya ini akan membalas dengan cara pembunuhan juga. Oke, ini agak ngeri sih. Nah, syarok ini merupakan perkelahian dua orang kan, dimana si pemenang syarok ini akan mengubur mayat lawannya di halaman rumahnya sendiri. Selain itu dia juga akan menyimpan baju serta senjata dari lawan yang terbunuh yang digunakan saat tradisi carok ini berlangsung. Dan bukan cuma disimpan gitu aja, tapi baju sama senjatanya ini akan diberikan ke anak atau keluarga dari pemain carok yang terbunuh. Dan hal ini mereka lakukan bukan tanpa alasan, tapi hal ini dilakukan sebagai pewarisan dendam kepada keturunan dari si pelaku carok yang terbunuh. Oke, ini maksudnya biar keluarganya yang terbunuh itu dendam juga sama keluarganya yang menang kan. Oke, ini jadi istilahnya tradisi carok, tradisi bunuh-bunuhan ini akan berkelanjutan terus. Ngeri sih, ini lo bunuh-bunuhan nyawa lo, ya ampun. Nah, jadi dalam permainan carok ini kedua belah pihak ini udah saling sepakat karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi mereka nggak main belakang nih, depan beda, belakang beda, tusuk dari belakang. Kok jadi curhat ya? Jadi nggak kayak gitu ya. Jadi dia terang-terangan gitu, mau perang, ayo perang, perang apa, berkelahi sampai mati, ayo gitu. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ini ada 3 nih. Yang pertama itu ada namanya kadig dajan, yang berarti kedua belah pihak yang akan berkelahi ini harus ada kesiapan mental dan juga fisik, yaitu bela diri dan juga keberanian. Dan syarat yang kedua yaitu ada namanya tamping sereng, mohon maaf kalau aku salah baca, ini berarti memiliki tubuh yang kebal. Dan syarat yang ketiga yang harus dipenuhi yaitu ada istilahnya banda, yaitu biaya yang harus disiapkan untuk memulai carok dan juga setelahnya. Jadi setelah carok itu selesai, jadi harus siapin lah tuh biayanya keduanya sebelum dan sesudah. Nah, jadi biaya yang dimaksud ini adalah biaya untuk mantra tubuh kebal, terus ada juga biaya ritual kematian untuk pemain carok yang terbunuh, dan juga biaya yang diperlukan untuk meringankan hukuman dalam putusan sidang peradilan. Nah, toh jadi banyak ya yang harus diperhatikan, banyak syarat yang harus dipenuhi, nggak bisa main bacot gitu aja. Jadi fair lah nih bisa dibilang, tapi tetap aja ngeri sih. Dan selain itu, carok ini juga baru bisa dilakukan setelah kedua belah pihak ini mendapat persetujuan dari keluarga masing-masing. Dan setelah itu, kalau semua persyaratan ini udah bisa terpenuhi, udah disiapkan, carok ini nantinya akan dilakukan di tempat sepi dan sulit dijangkau oleh masyarakat setempat. Serta kedua pelaku carok ini diharuskan mengenakan pakaian adat Madura dan hanya diperbolehkan untuk membawa senjata berupa cerurit. Dan sebelum dimulai, mereka juga akan mengadakan nih acara tukar cerurit gitulah, bukan tukar cincin loh ya, tukar cerurit. Dan setelah itu mereka juga akan menyampaikan pesan ke
kepada keluarga masing-masing jika nantinya nih mereka terbunuh. Nah itu sekilas ya tentang step by step atau prosesi dari tradisi Carok Madura ini. Nah sekarang aku mau bahas nih dari mana sih asal usul dari tradisi mengerikan dan mematikan ini. Walaupun sebenarnya sejarah ini masih belum diketahui pasti, tapi ya dari cerita-cerita yang beredar, Carok ini baru muncul sekitar abad ke-18, yaitu waktu Indonesia lagi dijajah tuh sama Belanda. Nah jadi istilahnya sebelum abad ke-18 ini, nenek moyang atau leluhur-leluhur mereka biasanya akan membunuh secara kesatria, yaitu menggunakan pedang atau keris. Dan sedangkan senjata celurit ini baru muncul pada zaman Belanda, dimana waktu itu ya ada seorang mandor tebu nih dari Pasuruan yang bernama Paksakeran. Paksakera ya, Sakera ya, pokoknya bapak itu yang selalu membawa celurit kalau mau ke kebun untuk mengawasi para pekerjanya. Jadi celurit itu nggak pernah absen gitu, kalau mau ke kebun pasti selalu dibawa sama Paksakeran ini. Sakera ya. Dan celurit ini bagi Pasakera merupakan simbol dari perlawanan rakyat jelata terhadap penjajah Belanda waktu itu. Ya tapi sayangnya keberanian dari Pasakera ini berakhir di mana ia dihukum gantung oleh Belanda. Dan setelah Pasakera ini digantung gitu, rakyat bawah udah mulai berani dia melawan penjajah Belanda. Dia jadi istilahnya melakukan perlawanan terhadap penindasan dengan menggunakan senjata celurit ini. Tapi ya yang namanya Belanda ini kurang asem memang. Pas mereka nih rakyat bawah lagi berani-beraninya melakukan perlawanan, ternyata mereka nggak sadar kalau mereka ini diadu domba oleh penjajah Belanda, di mana mereka ini sengaja dibuat bertentangan dengan golongan keluarga Blatter atau jagoan yang menjadi kaki tangan dari penjajah Belanda. Nah jadi sebenarnya ini mereka sama-sama bangsa Indonesia dan mereka diadu domba gitu loh biar saling melakukan perlawanan. Dan pas mereka melakukan carok nih antar sesama bangsa Indonesia, sama-sama penduduk Indonesia ini, mereka nggak menggunakan pedang ataupun keris seperti leluhur-leluhurnya, tapi yang menggunakan celurit yang dikasih sama penjajah Belanda nih, yang sengaja dikasih untuk merusak citra dari Pasakera yang berani memberontak Belanda. Jadi yang celurit itu dilakukan untuk melawan Belanda, sekarang malah digunakan untuk saling melawan saudara sendiri ya istilahnya, karena sama-sama orang Indonesia. Astaga si Belanda ini. Ya alhasil upaya dari Belanda ini untuk memporak-porandakan bangsa Indonesia mengadu domba akhirnya berhasil, dimana sampai sekarang ya tradisi carok ini udah merasuki sebagian besar masyarakat Madura dan bahkan udah menjadi filsafat hidupnya, yang mana mereka menganggap bahwa carok ini merupakan hasil dari leluhurnya, tapi ternyata ini hanya rekayasa dari Belanda untuk mengadu domba masyarakat Madura. Tapi yang dimana sebenarnya tujuan awal dari carok ini yaitu untuk menyelesaikan masalah yang emang bener-bener gak ada jalan keluarnya kan, emang kayak udah buntu aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu nih, tradisi carok ini justru mulai bergeser maknanya. Jadi banyak orang yang melakukan carok ini di mana masalahnya cuma salah ngomong dikit aja nih udah main bacot, salah ngomong dikit udah main tebas. Mana tindakan-tindakan ini kembali lagi mengatasnamakan tradisi carok. So guys, itu dia sekilas mengenai tradisi mematikan dari Indonesia yaitu carok. Nah kalau ada nih dari kalian orang-orang Madura ataupun gak orang Madura, kalau kalian mau menambahkan bisa banget komen di bawah. Dan sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video, bye!